Mama, everyone. That's just the rule. Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Dan di alur cerita kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Carrie. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini, disutradarai oleh Kimberly Peirce, dan film ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Chloe Grace Moretz, sebagai Carrie, Gabriella Wilde, sebagai Susnell, dan Ansel Elgort, sebagai Tommy Ross. Film yang bergenre horor ini diangkat dari sebuah novel karya Stephen King dengan judul yang sama yaitu Carrie. Film ini menceritakan tentang seorang siswi SMA yang bernama Carrie, seorang gadis lugu dan pendiam yang sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Meski ia selalu berusaha untuk menjadi gadis normal, akan tetapi ia selalu merasa jika ada yang aneh di dalam dirinya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Margaret yang pada saat itu sedang berusaha melahirkan seorang diri di kamarnya. Ia melahirkan anak hasil hubungannya di luar nikah bersama seorang pria. Saat bayinya lahir, Margaret terlihat ingin membunuh bayi tersebut dengan menggunakan gunting, namun bayi tersebut menangis saat Margaret ingin menghabisinya. Hal tersebut membuat Margaret tersentuh dan mengurungkan niatnya. 15 tahun kemudian, Carrie tumbuh menjadi gadis lugu, pemalu dan pendiam. Hingga suatu hari, saat Carrie sedang mandi di kamar mandi sekolah, setelah pelajaran olahraga. Saat itu Carrie mengalami menstruasi, namun ia tidak mengerti hal tersebut. Sontak Carrie pun panik dan berteriak karena ia mengira jika dirinya sedang sekarat. Lalu ia meminta bantuan pada teman-temannya, akan tetapi teman-temannya malah menjadikan ia bahan cemoohan dan bulian. Kemudian seorang siswa bernama Sue menyuruh Carrie untuk menyumpalkan sebuah pembalut. Sontak membuat semua siswi yang ada di sana melempari Carrie dengan pembalut tersebut. Tiba-tiba salah satu siswi yang bernama Chris merekam kejadian tersebut untuk ia jadikan bahan bulian. Kemudian datang seorang guru olahraga yang bernama Ibu Jardine, yang berhasil menenangkan Carrie dengan menamparnya. Setelah itu Carrie dibawa ke ruangan kepala sekolah untuk dinasehati dan diberitahu mengenai menstruasi. Ibu Jardine menjelaskan jika menstruasi adalah hal yang normal bagi setiap wanita. Saat itu kepala sekolah meminta Carrie untuk menelepon ibunya, namun Carrie terlihat sangat ketakutan dan bertingkah aneh. Tak lama kemudian ibunya datang untuk menjemputnya. Saat di perjalanan, Carrie terus bertanya kepada ibunya, kenapa ia tidak pernah menjelaskan tentang menstruasi. Namun ibunya hanya diam dan menyuruh Carrie untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun Carrie terus diam di dalam mobil, hingga datang seorang anak lelaki yang menghinanya dan Carrie pun tidak sengaja menjatuhkan anak lelaki itu. Hal tersebut membuat Carrie yakin jika dirinya mempunyai sebuah kekuatan. Saat Carrie masuk ke dalam rumah, Carrie memergoki ibunya sedang membenturkan kepalanya ke tembok. Namun Carrie masih tetap mempertanyakan tentang menstruasi. Kemudian ibunya menyuruh Carrie untuk meminta ampun pada Tuhan, karena ia anggap jika Carrie mendapatkan kutukan dan dosanya. Kemudian Carrie dipukul dan dipaksa masuk ke sebuah ruangan untuk memohon ampun atas dosa-dosanya. Carrie pun berteriak histeris dan membuat pintu ruangan tersebut terbelah. Saat malam hari, Sue masih memikirkan dan menyesal atas kesalahannya pada Carrie, ia masih memikirkan hal tersebut dan merasa sangat bersalah. Akan tetapi berbeda dengan Chris, yang masih belum puas membuli Carrie, ia mengunggah video Carrie ke YouTube. Keesokan harinya Bu Jardine memberi hukuman pada setiap siswi yang ikut membuli Carrie di kamar mandi. Ia memberikan skors pada setiap siswi yang tidak mau dihukum, dan tidak boleh mengikuti pesta dansa yang akan digelar minggu depan. Dan Ibu Jardine juga sudah mengetahui jika Chris telah mengunggah video tentang Carrie ke YouTube.
Namun Chris tetap menyangkal dan merasa jika dirinya tidak bersalah. Saat di koridor sekolah, Carrie melihat banyak tulisan yang menghina dirinya. Lalu ia pergi ke toilet dan menatap kaca cermin hingga hancur. Kemudian Carrie mencoba menggerakkan pecahan kaca tersebut dengan kekuatannya, dan hal tersebut membuat Carrie semakin yakin dengan kemampuan telekinesisnya. Kemudian ia pergi ke perpustakaan untuk mencari setiap buku untuk memperdalam dan mengembangkan kemampuannya itu. Saat di dalam kelas, Carrie mencoba kemampuannya pada sebuah bendera yang ada di halaman sekolah, namun ia dipanggil oleh gurunya untuk membacakan sebuah puisi buatannya. Saat Carrie membaca puisi, lagi-lagi ia dibully bahkan oleh gurunya sendiri, karena gurunya anggap jika puisi buatan Carrie sangat aneh dan menakutkan. Namun Tommy malah membela Carrie dan memuji puisi buatannya. Sementara itu Margaret yang berada di toko jahitnya, ia kedatangan Nyonya Snell yang tak lain adalah ibu dari Sue. Nyonya Snell sangat menyesalkan atas sikap putrinya yang telah dilakukan pada Carrie. Namun Margaret tidak menghiraukan perkataan Nyonya Snell, dan Margaret pun pergi begitu saja. Saat malam hari, Carrie terlihat sedang melatih kemampuannya dengan menggerakkan setiap buku yang ada di kamarnya, sehingga salah satu buku menghantam pintu dan membuat Margaret terkejut. Kemudian Margaret mencoba memeriksa kamar Carrie, sambil membawa pisau. Karena ia khawatir dengan keadaan Carrie, namun saat Margaret memeriksanya, Carrie malah pura-pura tertidur. Keesokan harinya, Sue terlihat menemui kekasihnya yang bernama Tommy, dan ia meminta Tommy untuk mengajak Carrie ke pesta dansa. Karena ia ingin menebus kesalahannya pada Carrie. Kemudian Tommy pun mencoba menemui Carrie, namun Charlie terlihat sangat dingin dan malah meninggalkan Tommy begitu saja. Namun Tommy tidak menyerah dan terus mencoba meyakinkan Carrie, akan tetapi Carrie tetap tidak peduli. Setelah itu Carrie terlihat sedang menangis di ruang ganti, lalu Ibu Jardine datang dan mencoba menenangkannya. Kemudian Carrie bercerita mengenai Tommy yang mengajaknya untuk datang ke pesta dansa. Karena Carrie merasa jika Tommy hanya ingin mempermainkannya. Namun Ibu Jardine mencoba meyakinkan Carrie, karena mungkin saja Tommy tulus. Setelah pulang sekolah, terlihat Tommy terus meyakinkan Carrie agar ia bersedia untuk datang ke pesta dansa, hingga pada akhirnya Carrie pun bersedia untuk datang. Carrie yang begitu senang karena ia akan pergi bersama Tommy. Terlihat Carrie membeli bahan gaun untuk digunakan di pesta nanti. Saat Carrie pulang ke rumah, terlihat ibunya sudah menunggu di depan rumah. Kemudian Carrie memberitahu ibunya jika ia akan diajak ke pesta oleh Tommy. Namun ibunya tidak mengizinkan Carrie untuk pergi. Carrie mencoba meyakinkan ibunya, akan tetapi ibunya malah mengatakan tentang dosa dan kutukan. Hal tersebut membuat Carrie sangat tertekan. Kemudian ia menunjukkan kekuatannya, dengan menggerakkan semua barang yang ada di sana, termasuk ibunya. Oh, stand up. Other people out there like me who can do what I can do. I'm not a witch, Mama. Give you cancer. I thought you were cancer. But I'm going. By your creator. Sementara itu Chris dan pacarnya terlihat sedang berada di sebuah peternakan babi, karena mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat untuk Carrie. Mereka terlihat membunuh satu ekor babi dan mengumpulkan darahnya. Kemudian mereka berdua menyelinap ke lokasi pesta dan menggantungkan satu ember penuh darah babi di atas ruangan itu. Di sisi lain, terlihat Carrie yang sedang bergadang untuk menyelesaikan gaunnya yang akan ia kenakan di pesta nanti. Ia terlihat sangat bersungguh-sungguh menyelesaikan gaun tersebut sampai tengah malam. Hingga tiba waktunya ia mengenakan gaun tersebut dan bersiap-siap untuk pergi ke pesta, namun ibunya tetap melarang Carrie untuk pergi. Akan tetapi Carrie tetap memaksa untuk pergi, namun Margaret malah menyakiti dirinya sendiri. Akan tetapi niat Carrie sudah bulat untuk pergi ke pesta itu. Margaret terlihat terus melarang Carrie untuk pergi, hingga pada akhirnya Carrie mengurung ibunya di ruang doa. Setelah itu Carrie dan Tommy pun pergi ke pesta, dan di sana terlihat Carrie begitu bahagia bisa pergi bersama Tommy. Sesampainya di pesta, Carrie begitu terpesona oleh hiasan dan kemeriahan pesta tersebut. Dan terlihat semua siswa dan siswi begitu menikmati kemeriahan pesta itu.
Kemudian Bu Jardine datang menemui Carrie dan memastikan keadaannya. Dan Tommy juga memberitahu Sue jika semua rencana baiknya berjalan lancar. Setelah itu Tommy mengajak Carrie untuk berdansa, namun Carrie terlihat sangat gugup karena ia belum pernah berdansa sebelumnya. Namun Tommy terus mengajarinya, hingga Carrie pun menikmati pesta tersebut. Sementara itu Margaret yang terus berusaha untuk keluar dari ruangan doa, ia mencoba mendobrak pintu hingga tangannya terluka. Sementara itu Chris dan Billy yang terlihat sedang bersiap-siap untuk menjalankan rencana jahatnya. Di sana terlihat Carrie dan Tommy terlihat sedang memilih vote untuk pemilihan raja dan ratu pesta dansa tersebut. Dan mereka berdua menuliskan nama mereka masing-masing di catatan vote tersebut. Sementara itu Sue yang sedang berada di rumahnya, ia mendapatkan sebuah pesan yang berisi ancaman dari Chris. Lantas Sue pun segera pergi ke lokasi pesta dansa untuk menggagalkan rencana jahat Chris. Sementara itu teman-teman Chris terlihat sedang menukar hasil voting yang sudah terkumpul, karena mereka semua telah merencanakan agar Tommy dan Carrie yang jadi pemenangnya. Sementara itu, Sue yang terlihat sudah sampai di pesta dansa, ia terus mencari keberadaan Chris, namun ia tidak menemukannya. Sementara itu panitia acara mengumumkan hasil voting, dan Carrie pun tidak percaya saat panitia mengumumkan namanya sebagai pemenang. Lantas Carrie pun mulai berjalan ke atas panggung bersama Tommy. Sementara itu Chris dan Billy sedang bersiap-siap untuk menjalankan rencana jahatnya. Saat itu Ibu Jardine melihat Sue, dan ia berpikir jika Sue akan melabrak Carrie, lantas ia mengusir Sue dari tempat itu. Kemudian Chris pun menumpahkan darah babi itu tepat di kepala Carrie. What the hell? Dan terlihat teman-teman Chris juga memutar rekaman video Carrie di layar lebar, untuk membuatnya semakin malu di hadapan semua orang. Melihat kejadian itu, semua siswa yang ada di sana langsung mentertawakan Carrie. Melihat rencananya berhasil, Chris dan Billy pun segera kabur dari tempat tersebut. Tiba-tiba ember besi jatuh dari atas panggung menimpa kepala Tommy, kejadian tersebut membuat Tommy tewas seketika. Melihat Tommy tewas, membuat hati Carrie semakin hancur dan muak terhadap hinaan dan bulian dari orang-orang sekitarnya. Dan membuat ia semakin marah dan menunjukkan seluruh kemampuannya untuk menghabisi semua orang yang ada di sana, yang telah menertawakannya. Terlihat Carrie membantai semua orang yang ada di sana dengan kemampuan telekineksisnya. Dan gedung sekolah pun mengalami kebakaran yang begitu besar dan terlihat beberapa orang yang berhasil selamat, termasuk Bu Jardine. Namun anak-anak yang selalu menghina dan membuli Carrie, telah ia habisi satu persatu. Dan Carrie pun segera keluar dari tempat itu untuk mengejar Chris dan Billy. Mengetahui Carrie telah mengejarnya, Chris dan Billy mencoba menabrak Carrie yang sudah ada di depannya. Namun hal tersebut sia-sia karena Carrie dengan mudah menghentikan mobilnya, hingga Billy tewas di tempat. Chris yang masih selamat, ia terus berusaha untuk menabrak Carrie, namun Carrie dengan mudah menahan mobil tersebut dan melemparnya ke pom bensin. Hal tersebut membuat Chris sekarat, karena wajahnya terbentur kaca mobil hingga tewas di tempat. Setelah kejadian itu, lantas Carrie pun segera pulang ke rumah dan mencari ibunya di ruang doa, namun ibunya tidak ada di sana. Kemudian Carrie segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya, dan di sana ia terlihat merasa sangat bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Setelah ia selesai mandi, tiba-tiba ibunya muncul dari belakangnya. Lantas Carrie pun segera meminta maaf pada ibunya atas semua kesalahannya. Tak disangka ternyata ibunya sudah membawa pisau, dan berhasil menusuk punggung Carrie saat Carrie lengah. Namun Carrie pun mencoba melawan ibunya dan tanpa sengaja ia telah membunuh ibunya sendiri.
Sambil memeluk ibunya, Carrie sangat sedih dan merasa bersalah karena telah membunuh ibunya. Tak lama kemudian Sue datang dan mencoba meminta maaf pada Carrie. Tiba-tiba batu besar berjatuhan dari atap rumah Carrie. Melihat hal tersebut, Sue mengulurkan tangannya dan mengajak Carrie untuk segera keluar dari rumahnya. Namun Carrie tiba-tiba merasakan jika Sue telah hamil anak perempuan. Kemudian Carrie mengeluarkan Sue dari rumahnya dengan kekuatan telekinesisnya. Setelah itu Sue berhasil keluar dengan selamat, dan melihat seluruh rumah Carrie telah hancur dan rata dengan tanah. Beberapa bulan kemudian, terlihat Sue mengunjungi makam Carrie untuk menaruh setangkai bunga mawar putih di makamnya. Di masa kehamilannya, Sue selalu dihantui oleh mimpi buruk yang sering menimpanya. Dan film pun berakhir.